Dan kehadiran kita juga menjadi setawar sedingin bagi ahli bait ataupun ahli musibah di rumah ini khususnya, serta sanak keluarga semua. Baiklah, Bapak Ustaz, Dr. Mawar yang dan juga anggota pencarian yang dirahmati Allah, ahli bait atau yang kami sayangi. Tentunya di dalam rangka takziah kita pada sore hari ini akan ada beberapa rangkaian mata acara yang nantinya akan kita isi, kita lalui dari awal hingga selesai. Mudah-mudahan apa akan dilaksanakan khususnya pada siang ini dapat dari Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita belajar dengan lafaz basmalah. Untuk lebih berkahnya acara, kita awali dengan membaca ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Hajah Rosi Lubis. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات
warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustaz dan hormati ibu orang-orang bapak yang tadi yang dimuliakan. Demikian tadi ayat-ayat suci Al-Quran telah dibacakan. Kita dengar, kita simak dan kita dengarkan. Mudah-mudahan dengan keberkahan ayat suci Al-Quran yang dibacakan, limpahan rahmat Allah berikan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya langsung saja kita dengarkan ceramah agama. Tausiah sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Tuan Guru kita, Bapak Ustadz Dr. Mawardi Darmanto. Kepada Bapak Ustadz, dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi lil qail wa basyiris sabirin allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Summa qala Rasulullah aksiru min zikril maut fa innahu yumahisu junuba wa yujahidu fid dunya amma fa. Khusus di bawah kita bahwa kalau terjadi kepada selain diri kita sudah siap mental, andai kata mati suami saya, orang saya, anak saya, itu udah berandai-andai. Karena semua al-mautu babun nas, karena mati itu pintu bagi setiap orang. Cuma nomornya aja gantian, yang tidak sama. Akan terjadi kepada dirimu kata Rasul, siapkan dan menghadap mati mental dan berkah. Nah, almarhum sudah meninggalkan kita. Beliau sudah pergi sesuai dengan apa dikatakan Allah, bahwa sebelum kita ditentukan ruh sudah ditentukan kapan waktunya, mana tepatnya, apa sebabnya, itu sudah ditentukan. Yang belum ditentukan cuma satu, muslimah atau su'ulmah, itu adalah dia, itu pilihan. Tapi kalau di mana matinya sudah diminta-minta itu, ya Allah, mati kalau aku di Makkah, aku haji umrah, rasanya
di Makkah masuk surga. Belum tentu. Abu Jahal di Makkah Allah Akbar. Di mana saja itu sudah ditentukan. Di mana kapal Madinah sedang rezekinya, rezeki waktu habis dia berdiri. Kalau rezeki waktu Madinah habis, waktu Madinah mati. Tergantung rezeki. Kalau masih ada ajal, rezeki pasti ada. Tapi kalau rezeki sudah habis, pasti mati. Kenapa tidak hidup rezeki? Paham Bu? Ada kalau ada yang mau meninggal, jangan paksa-paksa ngasih air. Ini dicocotnya ke mulut. Itu tidak bisa lagi. Kenapa? Karena rasa sudah diambil, tidak lagi matinya lepas. Ada yang dipaksa. Jangan dimasukkan, dibukanya mulutnya, dimasukkan ke dalam. Tetap di situ dia akan bilang itu dia. Kenapa rezekinya sudah habis, tidak ada lagi. Kemudian yang kedua dipaksa. Dengarnya mak, dengar dia, tapi suara sudah dicabut. Bukan dia dengar, dia itu dengar, tapi sudah dicabut suaranya. Mau apa dia? Ini saya mau kita sampah lagi pilih. Kenapa begini meladang kematian ini? Kasihan awak. Dia sudah mau sakarot, diapain paksa dia pula lagi menjauh. Udah dicabut suaranya. Kenapa ajalnya sudah mulai tiba? Yang paling nampak yang tinggi menentukan. Dayanya sudah dicabut apa? Mata pun tidak berkedip lagi. Sudah menentukan. Kalau lagi ini terus dia. Udah tidak lama lagi itu, jangan tinggalkan lagi itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah hidup. Maka ini Pak Haji Tarsono udah lapor di kuburnya. Ini menjalani suratan. Kalau sudah terjadi, katakan inilah suratan yang dulu ditentukan Allah. Kenapa? Sudah tahu kapan matinya, jam sekian, umur sekian, sudah tahu apa sebabnya, sudah tahu di mana mati, sudah jelas. Rupanya itulah suratan dulu. Itu belum tahu ini. Kita nampak jasadnya. Almarhum alhamdulillah masih ada jasadnya. Kita belum tentu. Nah, beliau sudah meninggalkan kita. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajalnya tidak bisa dijauhkan, tidak bisa dilambatkan sedikit pun tidak bisa. Beliau sudah pergi. Nah, kita bagaimana sudah beliau saat ini? Kalau kita kalau diri kita banyak ajaran. Sekarang bagaimana meninggalkan diri kita? Satu, lepaskan video ada hukum terus mengatakan siapa yang meratapi orang meninggal, maka jangan yang disiksa, yang meninggal pun disiksa. Tidak ada itu masalah itu, cuma aku itu biasanya orang berbuat untuk diri sendiri. Aku yang meratapi apa? Supaya berpikir dia kalau meratapi nanti aku ini ikut tersiksa dia. Kalau meratapi berarti ikut terbatas, jangan meratap. Tidak boleh. Islam itu tidak boleh. Jangan meratapi, bukan kita yang disiksa, dia pun ikut tersiksa. Supaya berpikir dia jangan ratapi orang yang meratapi itu apa? Menangis sambil berkata-kata, sambil berbuat perbuatan, nyobek-nyobek paruh, baju, nampak badan. Tidak boleh. Menyampai bersendung dengan apa namanya menghibah-hibah. Tidak boleh itu. Tak boleh menangis berkata-kata. Tidak boleh menangislah. Tapi tidak boleh berkata dia itu terkendali. Tidak boleh menangis. Kenapa?
Maka salah satu ujian yang paling besar dalam hidup kehilangan orang yang kita cintai. Kalau rumah tangga itu tulus, laki semua, perempuan sama. Nah, itu sama, pasti sama. Kehilangan istri, suami terpukul, kehilangan suami, istri pun terpukul. Kenapa? Karena itulah tandanya selama ini dipupuk dengan cinta dan kasih sayang. Nah, sekarang beliau sudah pergi ikhlas, sabar, wasta'inu bisabari wassalah. Jadi kalau sifat sabar dan salat sebagai penolong perbanyak berbuat. Wa innahala kabiratun illa 'alal khusyid. Namun sesungguhnya sabar itu berat kecuali orang yang khusyuk. Tidak mudah sabar itu. Mengatakannya mudah. Sabar bu, sabar bu. Ya, bu ya. Namanya ujian. Di bagian awak sabar Pak Ustaz, sabar kena kau yang merasakan. Artinya apa? Tidak mudah kata Allah yang mengatakan. Memang terasa ini kata tidak mudah, semudah membalik tangan. Ada proses. Jadi bagaimana supaya sabar kata Allah? Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Maunya kamu sadar bahwa kamu, orang tuamu, semua itu adalah milik Allah. Ini titipan Allah. Nah sekarang diambil Allah. Maunya Allah apa? Dulu aku ikhlas mengasihi sama kamu, maka ku ambil. Maunya Allah kita ikhlas menyerahkannya. Jangan tahan. Dan Allah lebih tahu kapan miliknya diambilnya. Allah lebih tahu kapan saatnya kita diambilnya. Allah lebih tahu. Maka karena Allah lebih tahu, maka kita berdoa. Jadi kalau sifat sabar dan salat di situ apa doanya? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, tidak ada yang kau takdirkan ini, tidak ada yang kau berikan ini sia-sia. Inilah yang terbaik bagi Allah. Ini yang terbaik bagi kami tinggalkan. Subhanaka maksudnya kalau tidak mungkin niatmu jelek kepada kami ya Allah. Tak mungkin. Fakina azabannar, lindungilah kami dari azab neraka, neraka dunia. Lindungi kami dari sifat mengupat, mengeluh, menghibah-hibah. Lindungi kami ya Allah. Tidak boleh menguap. Jangan tanya Allah ngapain bukan kita itu. Kenapa lah jangan tanya itu. Dia yang lebih tahu. Allah mau cepat mau lambat, Allah yang lebih tahu. Paham Ibu? Karena saya kiaskan Ibu, kalau ditanya orang apa cucunya Bu, jangan dibilang lakinya. Apa nih? Kok lakinya? Perempuannya. Allah lebih tahu. Nanti dikasihnya laki-laki, ya perempuan. Ibu kepingin laki-laki, dikasihnya laki-laki, pada bajingan. Jangan tanya. Itu dikasih Allah rupanya itu yang terbaik. Yang penting soleh soleha. Ini dipaksanya aku lihat lakinya. Dan suka dia laki-laki cucunya. Bukan itu masalahnya. Kalau sudah dikasih Allah, dia yang terbaik. Apa yang diberikan sama kita, harapan kita mau laki mau perempuan, yang penting soleh soleha. Walaupun dia kasih perempuan seperti keinginan ibu, tapi nanti memalukan, tidak juga. Jangan atur-atur Allah. Dia yang lebih tahu. Boleh kita punya. Allah punya kehendak, kita juga punya kehendak. Manusia punya rencana, Allah juga punya rencana. Manusia punya keinginan, Allah juga punya keinginan. Tapi sebaik-baik keinginan adalah keinginan Allah, adalah rencana Allah, adalah kehendak Allah. Turuti. Kalau sudah tidak tercapai keinginan itu, berarti ini yang terbaik. Ini tidak semangat dia jadinya. Tidak boleh gitu. Takdir tak boleh ditolak. Tidak boleh. Paham Ibu? Beginilah yang meninggal ini pun. Bagaimana Allah ikhlasnya dulu mengasihi sama kita, sekarang diambil Allah. Dia yang lebih tahu kapan saatnya lah rupanya.
Inilah, katakan dalam hati kita, inilah yang terbaik bagi almarhum, inilah yang terbaik bagi kami yang ditinggalkan. Jangan tanya-tanya lagi panjang, dipikir-pikirkan, kesana ditarik-tarik. Kalau kita anak masih beruntung, kita duluan orang tua, bisa kita berdoa. Kalau kita duluan, siapa lagi mendoakan orang tua kita? Kan begitu ya Bu ya? Kalau secara apa masih beruntung, bisa kita berdoa. Nah di sini makalah karena itu supaya beliau senang sana, ikhlaskan atas kepergian beliau, ikhlaskan. Ini berbaik sangka, berpikir yang positif. Bagaimana tadi? Sadarilah memang hidup ini adalah meminjam. Hidup ini adalah titipan. Ketika diambil Allah haknya, itu milik Dia. Maka serahkanlah dengan hati yang sabar, dengan ikhlas dan tulus sebagaimana Allah dulu mengasihi sama kita. Paham ya biar? Mati ini ujian yang paling berat, tapi yakinlah ujian ini saat ini Allah sudah melihat bahwa inilah yang pantas kita diuji. Inilah dilihat Allah sekarang pantas diambilnya ujian. Sekarang kita menunjukkan bahwa kita kuat menghadapi ujian ini. Tidak mungkin anak SD diuji dengan ujian SMP. Tidak mungkin anak SMP diuji dengan pelajaran SLTA. Jolim itu. Allah pun tidak mungkin dia menguji kita di luar kemampuan. Cuman kita tidak mau menunjukkan kemampuan. Kita udah ngaji, kita tunjukkan bahwa kita mampu. Kita kuat. Maka kita selalu berikan kami kekuatan ya Allah lahir dan batin. Maka katalah wa antumul fuqara ilallah, kamulah yang butuh kepada Allah apalagi waktu musibah seperti ini, karena kamu butuh selalu dekat dengan Allah supaya Allah membimbing hati kita, membimbing pikiran kita, membimbing perasaan kita, dibimbing Allah. Jangan dibawa menyendiri ke kamar. Jangan bawa sholat, bawa baca Quran, ngadu dengan Allah dengan Al-Quran itu. Ngadu. Begitu caranya. Jangan dibuat sendirian. Nanti setan itu paling suka itu membuat kita menghibah-hibah, menggoda-goda kita, mengupah apa. Jangan apa. Datangi Allah, kata kamulah yang butuh padaku pada saat kamu lemah, datang musibah. Datangi aku, Allah selalu siap kapan saja kita datang. Dengan apa? Dengan sholat, perbanyak sholatnya, sujud terakhir, berdoa. Kalau sudah kita curahkan sama Allah, beliau senang sama kita. Maka di sana beliau senang kalau kita sabar, kita ikhlas. Beliau senang kalau kita memperlukan bagaimana beliau tidak dengan hati yang tulus. Maka itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana supaya beliau senang atau beliau senyum, beliau di sana tenang. Yang kedua adalah bagaimana kita maafkan. Allah ganti dari rezeki yang tidak diduga-duga, utang itu menjadi sedekah. Itu saja bersangkutan dengan orang, apalagi kita keluarga. Maafkan. Siapapun orang tua itu tetap orang tua. Siapapun suami itu kalau sudah meninggal, udahlah, lepaskanlah, doakan, lepaskan. Itu yang dia. Dia mau ngomong itu, rasa bersalah, apa orang begitu? Mau ngomong dia kesalahan selama. Kenapa? Selama tidak sadar dia akan salah. Termasuk saya, tidak merasa salah sampai sekarang sama istri. Tapi nanti korban baru muncul di hati itu, terlalu kita telan. Tapi ngomong tidak. Baru ibu tahu, ibu sadar, ibu tahu nanti saya lah dosa ibu. Saya baru tahu betul saya itu nanti ketika mau ajal saya benar baik tidak beristri. Kalau sekarang merasa baik aja rasa itu.
merasa baik dan sakit dalam perasaan dia, tapi nanti baru terasa finalnya itu merasa baik tidak kita hidup ini, merasa baik tidak kita sama istri yang dekat-dekat, merasa maka banyak orang dilihatnya terus menyesal sama masih syukur. Siapa contohnya? Siapa yang alkoma? Dia merasa salah perasaan dia. Dia rajin di masjid, dia sholat utama. Dan ada kurangnya. Pas meninggal ternyata kita tidak mau mati-mati. Ya, tidak mau mati-mati. Nah, ditanya Rasulullah bagaimana alkoma? Rasulullah kan orang saleh. Orang saleh. Dia sholat dengan kita selalu berjamaah mengaji Rasulullah ke masjid terus ya. Kenapa payah matinya Rasulullah? Ada tidak ibunya di rumah? Memang tidak ada Rasulullah. Bila bilang sama ibunya, katakan anaknya sakit parah, udah mau sekarat. Pergilah Abu Bakar sahabat datang. Tidak mau ibu. Tidak mau ibunya. Kalau merasa bersalah dia minta maaf. Tapi baru merasa bersalah. Memang saya pun tidak merasa. Kalau saya dikenakan dia, cuma dia tidak seperti saya. Saya orang awam, dia orang hebat. Tidak pantas dilakukan, bukan nabi dia, tapi orang saleh. Kalau bagi saya, tidak ada masalah dari kesalahan itu. Akhirnya datang kepada Rasul, tidak mau ibunya Rasulullah. Kenapa? Tidak tahu, tidak mau, no comment, tidak ada komen, tidak mau. Dah, kalian ke rumah anaknya, koma biar aku ke rumah ibu. Assalamualaikum, waalaikumsalam bu. Kabar bu sehat, sehat. Oh, Rasulullah senanglah dia pula Rasul datang ke rumahnya. Siapa yang tidak senang? Presiden aja datang ke rumah senang. Ini Rasul dikasih Allah. Udah tahu ibu sakit, anak ibu koma. Sudah. Apa yang udah melihatnya? Dia ibunya sampai menangis. Rasul pun mengerti dia nak didesaknya. Jadi tanya dia, Rasul ya. Kamu tahu kan kami orang miskin Rasulullah? Iya, saya tahu. Kamu tahu kan Rasulullah anak saya ini anak yatim kan? Iya. Tahu saya kata Rasul. Anak yatim dia Rasulullah ku perjuangkan, dia Rasulullah mati-matian janganlah anakku ini berbeda dengan orang yang punya ayah. Mati-matian aku Rasulullah perjuangkannya, kami miskin anak yatim lagi. Apa yang ku dapat ke Rasulullah? Setelah dia menikah, ditinggalkannya aku di rumah ini sendirian. Sederhananya, pikiran dia bukan apa? Mau mandiri. Ya seorang menikah, orang Batak, orang singkat itu. Tapi karena dia orang saleh tidak pantas. Kalau model kita pantas, maka tidak merasa bersalah. Dia pun tidak merasa bersalah. Kenapa? Tidak ada dia durhaka. Cuma perasaan ibunya lebih cinta dia sama istri daripada itu perasaan ibu, maka perasaan pun biasa kita rasa tapi menyakitkan, tetap durhaka ke orang tua. Maka jangan bawa perasaan biasanya itu belum tentu biasa. Perasaan ibunya cuma itu, perasaan dia di kepala dia sehat, bukan apa kalau sakit ya durhaka. Ini bukan apa sakit sehat, ya cuma perasaan ibunya lebih cintalah dia sama istri daripada aku, ibu yang perjuangkannya selama ini. Itu cuman ya. Kapan terasa? Setelah ketika mau meninggal, payah matinya. Kalau begitu kan maaf kalau bu, kasihan anak ibu lama sekarat bu. Karena engkau datang Rasulullah, maka aku maafkanlah anakku itu Rasulullah. Detik itu ibunya memaafkan, itu bulan Al-Qur'an meninggal. Bayangkan, jadi kita ketahuan kita yang baik. Setelah mau sekarang baik kita ini. Itu pun merasa baik dari suami. Padahal udah sakit rasanya. Saya pun masih kuanggap baik pada dalam hatinya Allah. Mau diapain? Memang itulah cuma bisanya aku. Makanya minta maaf. Maka tiap hari itu saling sebagus-bagus suami selalu memaafkan istrinya, diminta atau tidak diminta. Sebaik-baik istri selalu maafkan suami yang diminta. Tunggu-tunggu lebaran. Lebaran baru tak maaf. Nangis-nangis pula lagi. Tak maaf ya Pak. Iya dek, besok ulangi lagi ya. Ya.
kalau suami itu maafkan aja, walaupun dalam pemaafkan aja lah. Mendoakan orang, apa kata Allah kepada Muhammad? Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Muhammad, maafkanlah mereka. Muhammad, diminta atau tidak diminta, istighfarkan mereka. Minta sama Allah lo mengampuni dosa mereka. Mereka itu belum lagi keluarga itu. Orang lain saja begitu disuruh Allah kepada Muhammad, apalagi keluarga. Maka tidak boleh dendam di rumah, Bu. Ya, Bu. Ini enggak. Tunggu kau sakit ya. Tunggu kau sakit. Aku sakit tak kau pedulikan. Tunggu dia flash stroke jadinya. Coba. Jangan terlalu dendam. Nah, ada gunanya dia. Namanya sakit waktu itu. Oke lah, tidak bisa dia. Waktu tapi lindungi balik. Bagaimanapun namanya suami, namanya pun satu atap. Dia mengalah. Maka di rumah ini perasaan saya mengalah, minta kemenangan. Kalau mau mengalah di beban, beban mau apa tuh rasanya ngasih pelajaran? Tidak ada gunanya. Iya, Bu. Tapi istri saya lain, saya minta maaf. Aku terus minta maaf. Baru aku bilang itu, aku tidak mau minta terus lagi. Kalau minta maaf, aku sekali bingung dia. Apa yang kita yang bilang? Ramijan. Nah, tuliskan. Dia yang salah, aku yang minta baru puas dia. Jangan main hapus aku datang. Tidak mau kucampakkan nanti itu. Aku bilang, besok kenapa datang lagi? Setiap sore ini tutup. Tulis binnya. Biar doa tutup. Nah, setiap sore. Jangan aku datang masih terbuka itu. Kalau muncul omongan itu. Kalau dibiarkan dan apa, jangan dibiarkan yang salah, makan aja awak. Kalau tidak cocok diam aja awak. Tidak bisa gitu. Harus ngomong. Sakanya benar baik. Aku cuma minta itu, ini tutup ya. Sudah kedua jangan makan HP kalau aku dah. Yang ketiga, kalau sudah sore kamu harus bersih. Tidak mau tahu saya itu mau bercuapan dalam urusanku itu. Pokoknya sore jangan kau lagi kulihat itu yang sobek-sobek kau pakai. Aku laki-laki. Jangan heran kau nanti. Aku udah suka gitu, karena ayahku makan gitu. Puma sama ayah ketat aja itu. Yang keempat, jaga aku makan. Ayahku gitu punya aku makan, jaganya makan. Aku makan duluan, jaga aku makan. Jangan aku ngomong sendiri. Maka ada di situ kawan, mau makannya dulu, tidak ada rupanya tangannya. Iya, saya ceramah di situ. Saya akhirnya pas suatu saat maaf cakapin, ada yang cocok dengan dia pandai ngaji, dia pandai nggak cocok, tidak larang lagi. Karena kasar. Nah, di situ aku dengar begitu. Awak akrab. Begitu nggak dibilang. Mana Pak? Kalau yakin. Datang bagi aku kopa aku kawan. Karena Pak, udah 80, udah meninggal nih. Baru meninggal lagi. Suara bagus, boy, lama boy. Wajar juga karena patah dari Islam. Walau ada apa begitu? Hajat mungkin nanti haji ya. Tidak ada tangan dari mana? Hajat haji. Kita dia minta nasihat mau menikah terserah lagi aku enggak. Seandainya dapat jangan. Rupanya tidak. Kasih boleh. Kalau bisa jangan kira-kira. Tapi HD gitu. Ya kasihan juga. Biar tahu dia kesalahan. Menyesal. Anaknya pun tak bisa menyalahkan ayah. Kenapa? Mama kasar. Jangan kasar. Itu juga laki-laki sama juga ya. Tapi lebih banyak yang kasar. Kalau itu jarang itu. Kalau itu juga ya ada, tapi jarang itu. Makanya laki-laki yang banyak tidak kasih uang.
Yang ini dari itu laki-laki loh bu ya. Nah, apa tadi? Maaf. Kita semua memaafkan. Itu bergaul dengan kita maafkan. Ya, ikhlas ya bu. Yang ketiga, bagaimana supaya beliau senang di sana? Yang ketiga, jaga wasiatnya. Ditulis atau tidak? Tertulis apa? Ada wasiatnya misalnya gini. Ada sesuatu sering dibilangnya, tidak mau melakukannya. Setelah meninggal, lakukan biar senang dia. Contoh kalau kita sholat tidak mau dia setelah meninggal ayah kerjakanlah biar dia sholat. Apa kebaikan yang dia katakan selama ini? Entah dia suami entah siapa. Ingat apa kebaikan yang Maka jadi kata ucapkan terima kasih. Ada salah apa? Waktu hidup kita melakukan. Ada di demo. Tapi setelah meninggal dia baru. Kenapa? Karena semua terasa ketika sudah hilang dari mata. Iya bu ya. Ya wasiat namanya itu bu. Ya bu ya. Nah, yang tidak tertulis apa tidak tertulis? Yang tidak tertulis adalah yang tidak tertulis apa? Wasiat orang tua kita itu jaga hubungan dalam keluarga. Itu tidak ada orang tua itu. Kalau kita berantem menunjukkan sama orang bahwa orang tua kita gagal mendidik kita. Maka kalau mau berantem ingat, kalau hidup ayah, hidup mama, bagaimana perasaannya kita ribut begini. Apa kata orang? Setelah orang tuanya meninggal, anaknya ribut, kasihan. Siapa yang dikasihannya? Orang tuanya. Kita tunjukkan seolah kita gagal, maka tahan. Jangan ketahuan orang kita ribut. Kadang-kadang masalah harta warisan, kadang-kadang kasihan orang tua itu. Nggak boleh, itu wasiat. Tidak tertulis. Seolah mengatakan, nak kepergianku, nak baik-baik kalian bersaudara. Lihat-lihat adikmu, lihat ini. Itu wasiat. Tapi tidak ditulis, kita yang menyadarinya. Ini yang jaga. Iya bu ya. Senang dia ketika itu kita jaga. Oh senang dia. Kenapa? Karena selama ini itulah yang diharapkan dan itulah yang dia wakilkannya. Iya bu ya. Apalagi wasiat yang tidak tertulis, apa kebaikan almarhum diteruskan. Saadin berapor. Salah satu ayahnya dulu setiap Ramadan ini orang tuanya selalu manggil orang nyambut Ramadan. Ada itu menyambut sepanjang ingatan saya di Pekanbaru, sepanjang hidup orang tuanya itu asal mau Ramadan manggil anak yatim apa di rumah. Setelah meninggal dihentikannya. Itu tidak boleh. Teruskan kebaikan atau banyak ditinggalkan. Saling mengapa, saling mengharap, saling merugi. Maksudnya kan, tidak teruskan apa ya? Apa? Diri dan hartamu ada milik orang tuamu yang tahu. Tidak tahan saya melihatnya. Setiap turun orang tua manggil itu. Oh, dipanggil anak yatim bersedekah. Ini banyak ditinggalkan. Tidak mau kalian melanjutkannya. Tidak mau. Itu tidak boleh. Teruskan. Apa kebiasaan orang tua? Entah nolong seseorang. Aku ada saat itu. Nah, kalau meninggal aku nak sedekahku ini teruskan ya anaknya. Teruskan. Tempat dibilangnya aku suka kali makan sama orang itu tiap ini. Diteruskan. Coba diteruskan. Ini tidak diteruskan. Apa kebiasaan orang itu dilihat. Dia suka kesini apa dilihat. Dia suka ini ke berapa. Bahkan kata Rasulullah, orang tua kita suka sate. Kita berikan sate, kita sedekahkan sama dengan berbakti kepada orang tua. Kenapa? Kita ingat seleranya selama ini. Inilah mengingatkan orang tua. Diteruskan. Itu namanya wasiat. Ya bu ya. Orang tuanya sering ke masjid dulu, haruslah anaknya mengikutinya. Orang tuanya bermasyarakat, dia harus melanjutkannya. Ini kadang-kadang hilang. Mudah-mudahan ini tidak. Itu yang kita lakukan bro. Meninggal ibunya, dia menggantikan ikut yasina atau majelis taklim. Gitu caranya. Kenapa meneruskan kebaikan itu? Supaya orang pada senang di sana. Alhamdulillah. Terus
ada warisannya, terus ada yang dilakukan itu. Jangan berhenti sampai di situ. Maka tugas kita bagaimana almarhum orang tua kita semua senang di sana, senyum, selalu senyum. Kenapa? Karena kita melakukan itu. Satu lagi, bukan satu lagi, dua lagi. Sangkut pautnya dengan orang diselesaikan utang. Ya, Bu ya. Senang dia. Bukan utang saja, kita tahu dia berselisih dengan keluarga. Ada yang tak paman, entah siapa saja. Tidak sempat akur, namanya bersaudara, Bu. Ada saudara karena saudara kandung sampai mati. Kita lah keluarganya ini memperbaikinya. Mama ayah udah meninggal, Pak. Udah paman gimana lah ayah. Salahkan aja tidak apa-apa. Ayah memang agak keras, tapi kami lah anaknya sebagai mewakili minta maaf. Boleh. Selesai senang dia. Kenapa? Karena sempat diperbaikinya. La yadkhulul jannah qatiruhin. Tidak kujamin masuk surga orang yang suka memutuskan silaturahim. Itulah anakku ya Allah. Oh, senang. Paham ya, Bu? Itu yang dilakukan kalau orang tua kita meninggal. Ya, sangkut pautnya diselesai, terutama masalah harta. Sejelek-jelek istri meninggal suaminya ada harta ditinggalkan, tidak melunasi membayar hutang istrinya. Begitu juga sebalik, tapi durhaka anak. Ada harta yang ditinggalkan, tidak menyelesaikan hutang orang tuanya. Itulah paling durhaka. Tidak boleh membagi harta sebelum dikeluarkan. Satu, utang. Yang kedua, wasiat. Yang ketiga, kepentingan fardu kifayah. Tidak boleh dibagi dulu itu. Selesaikan dulu itu. Baru terakhir, bagaimana almarhum senang di sana. Tidak lepas adalah doa. Dunia beliau tak butuh lagi. Tak butuh lagi beliau dunia. Apa yang ditunggunya? Doa dari anak yang soleh, yang soleha, orang yang dekat keluarganya. Itulah selalu yang diminta, ditunggu di sana. Coba bayangkan, kalau aku terlambat tadi, ibu menunggu, masih bisa ibu ngobrol, masih bisa minum aqua, ya kan? Tapi kalau di alam barzah menunggu, apa mau dikerjakan? Lelah. Nanti kita rasakan. Lelah. Menunggu doa anak tak pernah datang. Padahal kita udah tinggalkan semua. Menunggu doa keluarga tidak datang. Ya Allah. Sedih. Doa inilah yang diharapkan beliau. Maka ada kata Rasul, orang di waktu sekarang tersiksa di alam barzah, tapi bisa selesai siksanya, dosanya sebelum berbangkit. Kok bisa Rasulullah? Satu, dia meninggalkan sedekah jariyah. Sedekah pemanfaatan jangka panjang. Nah, bantu dirimu dan hartamu adalah milik orang tua. Kalau kita anak, bantu apa? Niatkan sedekah untuk orang tua, mengalir pahalanya. Iya, Bu. Iya. Terutama malam Jumat, hari Jumat, tambah sedekah, niatkan sama orang tua sekali seminggu ya. Tambahlah dulu. Ini mengalir sama dia. Di Masjid Baitur Rahman mengalir, untunglah dulu. Maka orang paling menyesal mati dia tidak ada sedekah jariyah. Kalau sedekah biasa ada sedekah jariyah, kalau sedekah biasa sudah selesai itu. Sama dengan ibu bersedekah air aqua, ambil minum langsung pahalanya. Tapi kalau sedekah jariyah, pemanfaatan jangka panjang, hidup atau sudah meninggal, pahalanya tetap mengalir. Coba bayangkan, kurban niatkan buat orang tua walaupun tidak sedekah jariyah, mau ngadu senang dia, rupanya hartanya masih juga bermanfaat buat dia. Ya, Bu. Sedekah jariyah. Yang kedua apa lagi kata Rasul? Doa orang yang ditinggalkannya. Doa orang ditinggalkan itu mengalir terus, terutama anak yang soleh. Tidak ada pending doa anak kepada orang tua, langsung kepada orang tua. Disitulah dia senyum. Selalu datang doanya setiap malam. Kalau bisa setiap selesai sholat, ila wali walidayya al-fatihah, kepada kedua orang tuaku al-fatihah. Kirimkan fatihah setelah selesai sholat. Ila wali walidayya al-fatihah. Apa susahnya baca fatihah? Setiap sholat terlatih bagian terus, dapat terus dia mengalir terus. Waduh, senangnya di sana.
Tapi kalau anda sholat dia kapan? Nah, itu kasihan kita. Kapan? Kapan dia berdoa? Minimal mau tidur. Mau tidur minimal, walaupun dia jahat. Kenapa? Tidak dapat 100 pahalanya, 1 pun jadilah tetap diharapkan orang tua. Coba yang 1 pun. Maka ditanya Rasul, Aisyah mau tidur ya? Iya, aku mau, jangan lupa berbakti kepada orang tua. Loh, dia dekat Rasul, aku tidak paham Rasulullah. Aku mau tidur, orang tua aku tidak di sini berbakti kepada orang tua. Setiap mau tidur ingat orang tua dengan doa, walaupun orang tua masih hidup atau sudah meninggal. Kenapa? Minimal disitulah berbakti. Kenapa tidak dibilang Rasul setiap mau sholat, setiap sholat? Tidak semua anak sholat. Kenapa dia katakan Rasul habis baca Quran, baca apa, mendoa? Tidak semua anak baca Quran. Tapi kalau dibuat Rasul setiap mau tidur, pasti orang semua mau tidur. Betul tak? Jangankan mau tidur, di pengajian pun tidur. Tidur. Di pengajian banyak tidur. Ngantuk Pak. Panas ngantuk. Kalau di masjid berasa ngantuk dulunya. Apa maknanya itu? Berarti anak itu mau sholat atau tidak tetap wajib mendoakan orang tua, saking kasihannya menunggu minimal sekali saja, walaupun 1 balasannya. Tapi kalau dia beribadah tentu besar. Kenapa? Karena doa ditentukan oleh ibadahnya. Tapi jangan katakan tidak ada gunanya kau berdoa tidak sholat. Jangan larang itu. Tidak ada doa yang sia-sia, cuma nilainya berbeda. Jangan larang-larang anak berdoa. Suruh dia sholatlah nak, biar bagus doamu. Ini tidak ada gunanya kau berdoa tidak sholat. Kau larang berdoa. Kapan dia berdoa lagi? Jahat pun dia tetap wajib berdoa sama orang tua. Cuma nilainya berbeda. Kalau dia tidak sholat, satu pun diharapkan orang tua. Namanya pun kiribat. Ya Bu. Baik. Maka karena itu doa yang ketiga baru apa? Beliau habis dosanya. Kenapa? Semakin lama teringat orang, dimaafkan orang. Contoh, Bu, masih ingat ibu yang rumah kontrakan, ibu yang di belakang? Siapa ya? Udah 10 tahun itu apa dia? Oh, dulu, oh ya udah 10 tahun padahal kan? Kenapa rupanya? Udah meninggal itu Pak. Oh iya. Oh, itu dulu pergi malam-malam tidak dibayar uang kontrakan. Nah, masih berlaku itu. Itulah gunanya informasi itu. Kenapa? Tersentuh hatinya karena sudah meninggal. Iya, ya udah meninggal itu udah. Itulah dulu tersenyum dia. Dulu pergi dia malam-malam, akhirnya benci itu berubah. Kenapa? Sentuhan kata mati, kasihan, aku maafkanlah. Akan beruntung kan? Itulah mengurangi dosa kita. Kalau kita di alam barzakh, itulah membuat orang tua kita senang di alam barzakh adalah perbanyak doa. Amin ya Rabbal. Itu sajalah kepada keluarga kami. Jangan larut dalam duka. Memang inilah hidup ya. Di balik kesulitan ada kemudahan, di musibah ini ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Amin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Khususun niatina almarhum Muhammad Tarsono bin Bapak Lamijannya Mujibas Sailin. Khususun niatina almarhumah Maimunah binti Haji Muhammad Salih Tapia ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma jal qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la tajal qabrahum rawdatan min farin niran. Allahumma nawwir qabrahum kama nawwarta samawati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma najihim min azabil kubur. Allahumma najihim min azabil kubur. Allahumma najihim min azabil kubur. Innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum
وأكرم نزلهم واجعل الجنة مثواهم واجعل مقامهم مقاما محمودا عندك يا أرحم الراحمين اللهم أتمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اجعلنا من عبادك الصابرين في أجل المصيبة يا الله وجعلنا من عبادك المتقين في أجل المصيبة يا رحمن وجعلنا من عبادك المتوكلين في أجل المصيبة يا أرحم الراحمين اللهم اجعل الرحمة والنعمة والسيئة والعافية والمغفرة والبركة والسلامة علينا في الدنيا والآخرة khususan ahli jamaah khususan sahib musibah ya arhamar rahimin Allahumma ja'al quwwatan imanan fi qulubina ya Allah wa sabarna ya Allah khususan ahli musibah innaka ala kulli shay'in qadir Allahumma inna Untuk kepada Ibu Ketua, Ibu Hajah tidak dan sudah hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati guru kita pada ini Bapak Ustadz Dr. Muardi dan Monte. Yang kami hormati ahli bait di rumah ini beserta keluarga, yang kami hormati dan kami sayangi seluruh ibu-ibu majelis taklim Masjid Baitur Rahman yang berbahagia. Pertama-tama puji syukur marilah sama-sama kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas izinnya juga kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sesepuh kita, orang tua kita, masuk pendiri Masjid Baitur Rahman yang telah berpulang pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024.
Selanjutnya salawat beriring salam lupa pula kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sama-sama melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ustadz, ibu-ibu yang berbahagia, pada kesempatan ini kita majlis taklim. Seluruh ibu-ibu merasakan duka yang sedalam-dalamnya. Mungkin bukan keluarga saja yang merasakan, kita semua di jemaah masjid, majlis taklim serta dan tetangga sangat-sangat merasakan kepergian beliau ini. Beliau merupakan salah seorang yang sangat peduli dengan kita semua. Dengan majelis taklim pun beliau sering menanyakan apa-apa saja mungkin yang dibutuhkan. Termasuk beliau suka contoh pada bulan puasa kemarin beliau menanyakan apakah sudah cukup kebutuhan untuk garim, itu salah satu contoh. Beliau alhamdulillah ikut berpartisipasi dalam kegiatan majelis taklim. Begitu juga di masjid beliau sangat-sangat peduli sekali. Walaupun beliau dalam keadaan sakit, beliau sangat dengan WA dengan siapapun beliau selalu menjalin silaturahmi dengan kita ini. Alhamdulillah majelis taklim terakhir berkunjung sini pada sebelum puasa. Kita melakukan anjang sana ke rumah ini. Beliau sangat gembira sekali. Beliau menyambut kita di, kalau tidak salah, di ruangan ini. Padahal beliau sedang terbaring di tempat tidur. Beliau sempatkan untuk menemui kita. Dengan senangnya beliau, saya merasakan karena gembiranya beliau itu menyambut kita, tidak dirasakan sakit yang dirasakannya. Itulah yang kita rasakan saat ini dengan kepergian beliau ini. Nah, pada saat ini tentunya kita dari majelis taklim mohon maaf yang besarnya melalui ahli mudah-mudahan kesalahan barangkali kita pada saat bertemu ada yang tidak bisa kita ada yang tutur kata kita yang tidak pada tempatnya. Mungkin pada kesempatan ini melalui ahli bait kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Hajah Nefrida selaku Ketua Majelis Taklim Masjid Ahmad yang memberikan sebagai kata-kata takziah mewakili seluruh anggota Majelis Taklim Masjid Rahman. Sedikit saya tambahkan ya Bu, karena seperti yang dibilang Pak Ustadz tadi, terkenang kita beberapa tahun yang lalu. Saya sempat tinggal 14 tahun di depan rumah beliau ini, di situ. 14 tahun Bu, saya tinggal di depan rumah beliau. Jadi rasanya saya tahu persis beliau itu seperti apa. Orang tua yang bagaimana, saya tahu persis karakter beliau seperti apa. Orangnya sangat-sangat ramah. Bahkan pernah saya lihat anak kecil lewat naik sepeda, itu pun ditegurnya. Dia yang menegur, bukan anak kecil itu yang menegur dia. Sampai sekarang saya masih ingat Bu. Saya duduk di teras, dia duduk di teras ini. Ingat saya, ya Allah, ramahnya lah Bapak itu. Waktu itu saya baru pindah kemari Bu, belum kenal dekat dengan beliau. Siapa beliau ini saya belum tahu. Siapa beliau ini dalam hati saya. Begitu ramahnya. Setelah saya 14 tahun, itu sudah saya anggap seperti orang tua saya rasanya Bu. Saya kemari tidak segan-segan. Bahkan pernah dia sakit pun pernah saya kusuin di sini. Jadi saya tahu siapa beliau. Beliau orang yang berjiwa sosial tinggi, orang yang selalu peduli, orang yang tidak pernah ada rasa kata lelah dalam membantu siapapun. Jadi insya Allah mudah-mudahan apapun pekerjaan beliau dinilai menjadi ataupun dibalas pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah mudah-mudahan beliau sekarang tersenyum di alam kuburnya. Insya Allah doa-doa dalam surga Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Untuk
sesepitan, boleh dikatakan mungkin pahlawan daripada baitur rahim kita telah meninggalnya. Ada rasa duka yang mendalam di hati itu. Hampir rasa tidak percaya, tetapi seperti yang kata Pak Ustadz, jangan ditanya kenapa meninggal, kenapa dia pergi. Ikhlas, tetapi tentu ada rasa duka yang mendalam di hati kita, terutama orang-orang yang sudah kenal dekat dengan dia. Ada rasa duka yang cukup mendalam di hati kita, tetapi seperti yang dikatakan Pak Ustadz, ikhlaskan kepergian beliau. Mungkin sudah disitulah janjinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu mari sama-sama ibu-ibu kita ikhlaskan, kita doakan kepergian orang tua kita, ayahanda kita. Sekali lagi mudah-mudahan saat ini beliau sedang tersenyum di alam kuburnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekian mungkin dari majelis taklim. Untuk itu mungkin ada sepatah dua kata dari ahli musibah ataupun ahli baik kepada anak ataupun menantu kita. Kami persilakan untuk memberikan sepatah dua kata. Sekali lagi mohon maaf Ibu, kami tambahkan jika mungkin ada khilaf dan salah beliau, sudah terlebih dahulu dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang tulus kami maafkan jika ada, karena sebagai manusia tentu tidak luput daripada salah dan khilaf. Untuk itu sekali lagi ibu-ibu kita maafkan kesalahan Bapak Haji Muhammad Tarsono. Kita maafkan kesalahan beliau. Kita maafkan kesalahan beliau. Alhamdulillah. Untuk kita ahli waris ataupun sebagai anak ataupun mewakili keluarga besar yang bersama. Dan kalau seandainya selama ini peraturan ada salah kata atau ucapan atau tindakan pada keluarga, mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin itu yang bisa saya ucapkan dan terima kasih atas hadiran dan doanya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup acara ini, mungkin ada sedikit sedekah dari kita kepada ahli bait atau ahli musibah. Mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya untuk almarhum Bapak Haji Muhammad Tarsono. Kepada Ibu Ketua, kami persilakan untuk menyerahkan sedekah ataupun sumbangan sosial dari keluarga besar Majelis Taklim Masjid Baitur Rahman. Bapak Ustadz yang kami hormati, Ibu jamaah yang berhadir yang kami muliakan, ahli bait ataupun ahli musibah yang kami sayangi, dengan penyerahan uang duka dari keluarga besar Majelis Taklim Masjid Baitur Rahman tadi, maka berakhir acara takziah kita pada siang ataupun sore hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan apa-apa yang kita laksanakan pada hari ini, langkah kaki kita menuju ke rumah duka ini dicatat sebagai amal dan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kepada keluarga yang ditinggalkan, tabah, sabar dan tawakal menghadapi musibah orang perginya atau meninggalnya orang tua kita ini. Sekali lagi, mudah-mudahan di balik musibah ini tentu ada keberkahan yang akan Allah berikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian takziah kita pada sore hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Mari kita tutup acara takziah ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz? Ibu semua kita ke masjid ya Bu. Salam ya Bu ya. Iya. Ini ngomong asal kan udah lama saya. Coba dicoba. Ibu ke masjid apa? Ke masjid? Ada masih ada Mbak Sri. Maaf ya. Pamit ya.